Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Walhamdulillahirabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qudwatina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu da ila yaumiddin. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Faqala dhan wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Sadaqallahul azim. Hadirin hamba-hamba Allah yang mulia, jamaah Jumat yang juga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Mari di kesempatan yang mulia, yang berbahagia ini, kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mari bertekad laksanakan perintah Allah semampu kita. Mari kita jauhi tinggalkan larangan Allah sekuat tenaga dan semampu kita. Karena itu merupakan modal yang paling berharga, yang tertera harganya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Iman takwa adalah bakal kita untuk meraih sebuah kemuliaan hidup di dunia wal akhirah. Ikhwatal iman, sidang Jumat rahimakumullah. Hakikatnya hidup kita di dunia ini cuman 3 hari. Yang pertama adalah hari yang telah berlalu, yang tidak akan mungkin kembali lagi. Dan yang kedua adalah hari ini, yang bila kita tidak manfaatkan sebaik mungkin, niscaya akan segera berlalu tanpa makna. Dan hari yang ketiga adalah hari esok, yang belum tentu kita bertemu untuk hari esok. Semoga kita tidak terbuai dengan hiruk pikuk dunia sehingga menyia-nyiakan hari ini untuk melakukan kebaikan-kebaikan, amal saleh, menunda bertaubat atas dosa yang mungkin pernah kita lakukan, mengakhirkan atau bahkan meninggalkan ibadah yang hari esok yang belum tentu datang dan kita jumpa. Sebuah peringatan penting, renungan kita dalam surah Al-Hasyr, surah yang ke-59 ayat 18, Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha, wahai sekalian orang-orang yang beriman, yang yakin akan kalimat tauhid, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan segala implementasinya. Kita dipanggil Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad.
hendaklah kalian melihat, memandang apa yang kalian lakukan untuk hari esok. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Jarang sekali Allah memanggil dalam kalimat seperti ini seruan yang diapit dua kalimat wattaqullah. Ini artinya bahwa seruan Allah itu begitu penting untuk kita perhatikan, persiapan masa depan. Sehingga kita akan menjadikan sebuah kalimat yang dapat jadikan sebagai motivasi besar di dalam kehidupan kita, bahwa hari yang lalu adalah sebatas hari yang menjadi kenangan, hari yang kita sebagai introspeksi diri, hari yang akan kita ingat-ingat. Jangan-jangan yang lalu itu justru banyak waktu yang kita manfaatkan untuk kemaksiatan. Maka itu hari ini kita manfaatkan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari kemarin ada yang kita lakukan, bulan yang lalu, tahun lalu merupakan sebuah saat-saat di mana kita merenungi saat ini sebagai muhasabah. Sehingga Allah katakan wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad. Hendaklah kalian, setiap diri, setiap jiwa memandang, melihat apa yang Anda persiapkan untuk hari esok. Penggalan ayat dalam ayat ini adalah hendaklah seorang melihat apa yang telah ia perbuat di masa lalu. Itu namanya muhasabah. Mufassirin ini memberikan sebuah penafsiran, pemahaman semakna dengan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu, hitung-hitunglah dirimu sebelum engkau dihisab Allah Subhanahu wa taala di hari yang pasti akan dihisab. Maka kesempatan hari ini yang nafas kita masih keluar masuk, jangan sampai kita lalaikan, jangan sampai kita sia-siakan, karena hari kesempatan yang berharga untuk memaknai hidup dengan berbagai amal saleh. Karena hari esok belum pasti kita berjumpa. Banyak contoh-contoh konkret Allah berikan kepada kita. Saudara kita kemarin, ustaz kita kemarin masih sempat bersama-sama, ternyata seolah-olah kita percaya bahwa dia telah mendorong kita menghadap di hadapan Al-Rabb, Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha menghidupkan, mematikan. Subhanallah, ini pelajaran yang paling berharga. Wa kafal mautu wa'idha. Cukuplah kematian itu menjadi pelajaran paling berharga. Makanya kata Rasul, hamba Allah yang paling cerdas adalah orang yang senantiasa mengingat-ingat kematiannya. Maka itu dia persiapkan semaksimal mungkin tentang persiapan mati, karena pasti datang. Hari Rabu kemarin ustaz kita yang banyak berkontribusi pada dakwah di Bontang, Ustaz Haji Khairul Umam, Allahumma yarham, gak ada yang ngira bahwa dia akan meninggal dunia sesingkat itu. Maka sebelumnya para ustadz-ustadz kita, ulama kita mendahului. Itu contoh nyata. Contoh nyata bahwa pasti juga kita akan menyusul. Maka tadzkirah ini kita yang sebagai sesuatu yang memunculkan kesadaran dalam jiwa dalamnya bahwa apa yang telah kita persiapkan hari esok. Hari esok dalam arti ghad dalam ayat ini kata Allah, kenapa Allah mengatakan ghad? Itu bermakna kiamat. Allah mendekatkan kepada kita dengan hari esok dengan kiamat. Artinya apa? Bahwa pasti kita akan nanti bertemu dengan kiamat. Entah kiamat sughra dengan kematian individu, entah kiamat kubra nanti. Untuk itulah dipersiapkan, maka diapitlah ayat ini dengan wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, motivasi besar.
Karena apa yang kita lakukan saat ini pasti akan kita pertanggungjawabkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun, sekecil perbuatan kita, Allah akan minta pertanggungjawaban. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya apa yang kau dengar, pendengaranmu, wal basara dan penglihatanmu, mata kita gunakan ini, wal fuada dan hatimu, tidak dadamu itu, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semuanya akan dimintai tanggung jawab. Pandangan mata kita, pendengaran telinga kita, semua perbuatan kita. Oleh karenanya, mari kita renungkan kehidupan ini begitu singkat ini dalam rangka untuk meraih kebahagiaan hakiki di dunia ini, bahkan di akhirat kelak nantinya, dengan persiapan kita saat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita hidayah, petunjuknya, agar kita berpikir positif bahwa kematian pasti datang dan kita akan menyusul saudara-saudara kita, ustaz-ustaz kita, ulama kita, orang-orang yang melalui keluarga kita, bahwa mungkin besok, entah pekan depan, bulan depan, yang pasti kematian pasti datang. Allah rahasiakan setelah kematian. Karena itu Allah rahasiakan agar kita siap kapan saja, di mana saja, pada kondisi bagaimana saja, senantiasa kita siapkan diri kita untuk menghadap oleh Rabbul Jalil nantinya. Semoga kita menjadi termasuk Allah panggil, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radhiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, semoga kita termasuk orang-orang punya jiwa yang tenang, kembali kepada Rabbmu, kehadiran Rabbmu dengan tenang, dengan ridho dan diridhoi. Masuklah dalam kelompok hamba-hambaku yang saleh, para shadiqin, para ulia, para nabi, para rasul. Wadkhuli jannati, dan masuk dalam surgaku, tempat yang paling nikmat nantinya, balasan orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur, orang-orang yang saleh. Amin, Allahumma amin. Barakallahu wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawata innahu subhanahu wa ta'ala innaka antat tawwabur rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin haqqa hamdih, ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala dhan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribud da'wat ya qadil hajat. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا إلا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والزنا والزلازل والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بل هذا خاصة ومن المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نعوذ بكلمة التامة من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله،
innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wazina wal zalazil wasfi wal ikhtisar syadin wa